Baik, berikutnya saya akan menjelaskan elektrikal dari Omni tersebut. Robot Omni ini menggunakan baterai LiPo Tricell sebagai sumber daya utama. Baterai tersebut terhubung dengan dua buah regulator XL4005 yang masing-masing menghasilkan output 5 volt DC. Regulator pertama digunakan untuk menyuplai daya ke Raspberry Pi 3. Regulator kedua mensuplai daya ke beberapa komponen yaitu Arduino Mega, Arduino Nano, 3 motor, 4 sensor, LCD I2C, dan buzzer. Raspberry Pi 3 berperan penting sebagai penghubung dengan server klien melalui protokol serial USB. Data dari server akan diterima Raspberry Pi, kemudian diteruskan ke Arduino Mega sebagai transmitter. Arduino Mega memiliki beberapa fungsi utama. Sebagai transmitter, mengirim dan menerima data dari Raspberry Pi dan Arduino Nano. Sebagai pengontrol utama untuk beberapa sensor seperti IMU, MPU 6050, dan 3 sensor ultrasonik. Sebagai pengendali LCD I2C yang digunakan untuk menampilkan informasi mode robot saat itu. Mengelola 3 push button di mana masing-masing tombol memiliki fungsi yang spesifik untuk pengendalian robot. Sementara itu, Arduino Nano bertugas untuk menggerakkan 3 motor JGA25 dan Arduino Nano memproses algoritma kinematika robot Omni yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan motor sesuai perintah yang diterima. Motor ini dikendalikan melalui 2 IC driver motor L298N yang memastikan gerakan motor sesuai dengan arah dan kecepatan yang diinginkan. Baiklah, saya Sherly Nurwati. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan GUI yang akan kami gunakan pada robot Omni, di mana pada GUI ini kami menggunakan library TK Interdesigner Python sebagai program yang nantinya akan menjalankan GUI kita, dan kami juga menggunakan Figma sebagai uh, alat untuk kami mendesain terkait UI yang kami akan buat ataupun kami gunakan pada GUI robot Omni. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu desain yang telah kami buat di Figma untuk GUI robot Omni, dan program yang kami gunakan untuk menjalankan GUI ini yaitu kami membutuhkan sebuah library Python yang bernama TK Interdesigner untuk membuat GUI robot Omni. Baiklah, kita akan lanjut yaitu dengan membuka open folder dan mencari folder TK Interdesigner Master. Kalau kita select, telah terlihat seperti ini program yang tertampilkan setelah kita membuka folder dari TK Interdesigner. Lalu kita run program tersebut dan pada layar akan tertampilkan sebuah jendela TK Interdesigner, di mana di sini kita membutuhkan sebuah token ID, lalu file URL dari desain Figma yang telah kami buat untuk GUI robot Omni, dan sebuah output path, di mana token ID ini bisa kita dapatkan dari Figma sendiri, yaitu dengan cara kita membuka pada bagian setting, lalu ke bagian security, dan di sini kita akan melakukan generate new token ataupun
Untuk mendapatkan tokennya kita melakukan generate new token atau uh, kita buat token gitu. Dimana di sini saya sudah melakukan generate token sendiri dan sudah saya gunakan selama 6 hari yang lalu. Lalu selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah file URL dari desain Figma yang telah kita buat. Dimana di sini desain Figma yang telah kita buat sebelumnya. Dan untuk mendapatkan file URL dari desain Figma yang telah kita buat, kita bisa klik share dan copy link. Setelah tercopy, kita bisa menempelkannya di sini. Dan token ID-nya itu sudah saya catat pada notepad seperti ini. Dan output pad yang kita gunakan merupakan folder yang nantinya akan kita pakai untuk menyimpan semua aset-aset dan program GUI yang telah di-generate oleh library TK Inter Designer dan menghubung dengan sesuai dengan aset-aset dari file Figma yang telah kita buat, aset-aset desain dari file Figma yang telah kita buat. Lalu kita pilih ke desktop, build, select folder, lalu kita generate. Kita coba lihat terlebih dahulu. Sudah dapat kita lihat pada terminal dari program ini dilakukan creating dari elemen-elemen ataupun aset-aset yang telah kita desain sebelumnya di bagian Figma. Dan pada bagian Figma-nya sendiri, sebelum kita melakukan generate, kita harus melakukan penggantian nama pada setiap layer yang disesuaikan dengan library TK Inter Designer. Di mana semisalnya pada bagian ini, pada desain segitiga ini, tim kami ingin membuat desain segi empat dari segitiga ini sebagai tombol buton ya untuk menjalankan robot maju, mundur, dan kanan ke kiri dari robot Omni. Maka kita harus mengubahnya sesuai dari library TK Inter Designer, sesuai panduan library dari TK Inter Designer. Di mana di sini kami mengubah namanya menjadi button dan untuk ini di mana kami kotak dari linear velocity ini kami gunakan sebagai kotak untuk pengguna atau user dapat menginputkan suatu nilai dari linear velocity yang akan nantinya digunakan pada robot. Di mana di sini untuk aset ini kami mengubahnya menjadi sebuah text box karena pada library TK Inter ketika user ingin mengisikan atau menginputkan suatu nilai pada UI atau GUI dari robot itu, maka penamaan dari desain tersebut haruslah menjadi teks penamaan biasa. Berikut penamaan nama dari setiap aset ataupun elemen dari desain-desain kami.
yang digunakan untuk GUI pada robot Omni. Dan kenapa nama ini tidak kami ubah? Karena pada TK Interdesigner kita tidak perlu mengubah suatu aset jika aset tersebut hanya sebuah teks saja. Jadi, kami tidak mengubah penamaan file aset dari linear velocity, angular velocity, dan sebagainya. Baiklah, kita lihat program yang telah kita jalankan. Pada terminal ini, program telah berjalan dengan sempurna dan kita lihat pada jendela TK Interdesigner juga tertampilkan bahwa project successfully generated at C users unbarred OneDrive desktop build. Oke, lalu kita coba untuk membuka file aset dari file build yang file Figma yang telah di-generate menjadi sebuah kode ke dalam library TK Interdesigner pada folder build. Di sini terlihat bahwa terdapat sebuah program GUI, kita klik lalu untuk GUI-nya bernama gui.py dan berikut merupakan kode dari file Figma di mana aset-aset dari file Figma tersebut telah tergenerate ke dalam program dari library TK program Python dari library TK Interdesigner. Berikut merupakan program dari GUI Robot Omni. Dan lalu kita akan mencoba untuk run program ini. Nah, berikut merupakan tampilan dari GUI OmniWorld Robot yang telah kita buat pada Figma sebelumnya. Maka menggunakan library TK Interdesigner, ketika dijalankan programnya akan tertampilkan sebuah jendela GUI dari TK Interdesigner untuk GUI dari OmniWheel Robot. Dan ketika kita coba pencet GUI-nya apakah berjalan dengan semestinya, kita coba pencet start. Ketika pencet maka status terminal dari program GUI-nya akan menampilkan seperti ini, button 2 clicket, di mana ini merupakan sebuah UI yang belum disambungkan kepada robot Omni secara langsung. Ini hanya menampilkan ataupun merespon ketika hanya menampilkan respon ketika kita pencet dan tidak menampilkan data apa-apa karena hanya GUI-nya saja yang kita buat. Tampilan dari UI-nya saja yang kita buat. Untuk mengintegrasiannya kepada robot ini sendiri, ini belum dilakukan integrasian. Ini ketika kita user mengisikan sebuah nilai yang telah ditentukan pada beberapa text box.
Dan apakah GUI ini responsif terhadap perubahan? Untuk GUI ini sendiri, pada program tidak saya lakukan responsivitas UI karena pada jendela window GUI ini tidak bisa melakukan resizable karena di program GUI-nya tertulis false false. Windows resizable false false. Sehingga GUI ini tidak bisa window pada GUI ini tidak bisa dilakukan resize atau perubahan perbesaran. Baiklah, sekian uh, sekian penjelasan terkait pembuatan GUI robot Omni, di mana di sini kami menggunakan Figma sebagai alat untuk mendesain UI dari robot Omni, dan lalu kami ubah file-file aset dari desain Figma yang telah kami buat dalam program Python menggunakan library TK Impact Designer. Sekian, terima kasih. Saya Sela Merwati. Di sini saya akan menjelaskan terkait program yang digunakan untuk komunikasi antara robot Omni dengan GUI yang telah kami buat sebelumnya. Uh, untuk komunikasi sendiri antara robot Omni dengan GUI, kami menggunakan Raspberry Pi sebagai server yang akan meneruskan data dari Arduino robot Omni yang nantinya akan dikirimkan ke GUI yang telah dibuat. Raspberry Pi sendiri terinstall sebuah modul berikut, yaitu Flash Socket I/O, di mana Flash Socket I/O sendiri berfungsi sebagai web server yang nantinya Raspberry Pi mampu untuk membaca data dari Arduino robot, dikirim dari Arduino lalu diteruskan ke GUI yang telah kami buat sebelumnya, di mana nantinya data itu akan diolah dan ditampilkan ke GUI yang telah kami gunakan. Terkait penjelasan mengenai soket I/O lebih lanjut dapat dilihat ataupun dibaca pada web berikut, yaitu flashsocketio.read.hadox.io. Nah, lalu program yang dijalankan pada Raspberry Pi sebagai berikut. Yang dijalankan pada Raspberry Pi yang kami beri nama filenya sebagai server.py. Server.py. Di mana program ini berfungsi untuk mengambil data yang dikirimkan dari Arduino, di mana data nantinya data dari Arduino itu sendiri dikirim secara serial dan akan diterima oleh Raspberry Pi melalui sebuah kabel USB serial. Lalu data itu akan dikirimkan kembali atau diteruskan oleh Raspberry Pi secara wireless dan nantinya akan diterima oleh program pada GUI yang telah kita buat sebelumnya dan akan kita gunakan, sehingga program dari GUI yang nantinya akan dikirim ke robot Omni dari GUI
GUI ke robot Omni juga akan melalui sebuah server yaitu Raspberry Pi dan akan diteruskan pula kembali ke robot Omni. Oke, pada program Raspberry Pi terdapat beberapa fungsi. Pada fungsi pertama, yaitu fungsi DevScanPort uh, yang berfungsi untuk mencari device atau mencari sebuah mikrokontrol dari robot Omni yang telah disambungkan melalui sebuah kabel USB serial kepada laptop, di mana uh, mikrokontrol yang digunakan pada robot Omni sendiri yaitu Arduino. Lalu Raspberry Pi sendiri akan mencari sebuah device atau COM yang tersedia yang nantinya akan digunakan proses pengiriman data tersebut, mencari pengiriman data tersebut, data tersebut jika jika device itu terkonek dengan laptop, maka Raspberry Pi ataupun server, maka Raspberry Pi akan memulai program untuk menerima data dan meneruskan data itu. Dan jika device belum terkonek atau device belum ditemukan melalui COM yang melalui COM, maka program ini akan melakukan retrain atau pengambilan ulang. Lalu fungsi selanjutnya yaitu fungsi dari handle serial data, di mana akan digunakan untuk membaca data dari Arduino yang telah terkonek sebelumnya. Pada program ini, ketika pada program ini ketika ada driver yang tersedia di jalur komunikasi serial, maka data itu akan dibaca oleh Raspberry Pi, lalu akan disimpan ke variabel data yang mana nantinya data itu akan diteruskan secara langsung ke klien atau ke GUI yang akan digunakan. Jadi, semua data yang diterima oleh Raspberry Pi akan diteruskan secara langsung ke klien melalui wireless, dan jika terdapat error maka akan menampilkan sebuah error apa yang terjadi. Lalu fungsi selanjutnya yaitu fungsi berikut atau dev handle connect, yaitu ketika soket I/O dikonekkan, maka akan menjalankan fungsi yang dikonek, di mana akan menyimpan sebuah SID dan IP dari klien atau dari GUI yang digunakan. Lalu ketika terjadi disconnect, maka dilakukan program
berikut atau fungsi berikut yaitu dev handle disconnect, maka akan dilakukan SID dan SIP melakukan reset SID dan melakukan reset dari SID dan IP dari klien. Lalu ada fungsi berikut yaitu handle message atau fungsi handle message soket IO message digunakan ketika terdapat data atau komen dari klien yaitu GUI yang nantinya data itu akan oleh program server.py ini dan akan diteruskan kembali ke serial device write data encode. Jadi semua data yang telah dibaca oleh server dari GUI robot itu akan diteruskan secara langsung ke serial device yaitu Arduino yang telah terkonek dengan Raspberry Pi sebelumnya. Dan ketika terdapat error, maka akan menampilkan sebuah sum error apa yang terjadi pada device itu. Lalu program berikutnya yaitu program ini digunakan agar program ini bisa berjalan secara multitasking. Program server ini dapat berjalan secara multitasking atau multi-thread. Sehingga program antar menerima Arduino dan menerima data dari GUI yang telah kita buat sebelumnya itu dapat berjalan secara bersamaan. Dan program yang terakhir ini merupakan program ketika semua program dari inisialisasi selesai dilakukan. Dan program ini akan dijalankan dengan program socket IO.run. Berikut merupakan program terkait server. Program berikut mengenai program server. Selanjutnya program terkait klien, di mana klien di sini yaitu GUI yang telah kita buat sebelumnya. Program ini merupakan implementasi komunikasi klien server menggunakan library socket.io pada Python. Program ini membuat sebuah klien yaitu GUI yang telah kita buat sebelumnya dapat terhubung ke server yaitu Raspberry Pi melalui sebuah alamat IP dan port tertentu. Dalam hal ini IP-nya yaitu IP dari servernya yaitu http 10. Berikut
Dan ketika klien, yaitu GUI yang telah kita buat sebelumnya, berhasil terhubung ke server, yaitu Raspberry Pi, fungsi connect uh, akan dipanggil secara otomatis dan mencetak sebuah pesan yaitu connection established. Lalu selain itu server maaf, selain itu klien juga dapat menerima pesan dari server melalui sebuah fungsi event berikut melalui sebuah fungsi event berikut event MSG yang akan mencetak isi pesan yang diterima. Setelah terhubung, klien akan mengirimkan sebuah pesan sederhana ke server yaitu Raspberry Pi menggunakan sio.emit msg hello, di mana perintah ini mengirimkan event bernama msg dengan data berupa string hello. Akhirnya sio wait digunakan untuk menjaga program dari SioWait sendiri digunakan untuk menjaga agar program tetap berjalan dan mendengarkan pesan dari server sampai koneksi dihentikan. Secara sederhana, program ini digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antara klien, yaitu GUI yang kami gunakan, ataupun yang telah dibuat sebelumnya, dan server sendiri, yaitu Raspberry Pi, dalam sebuah jaringan yang sangat berguna dalam aplikasi untuk mengendalikan robot Omni sendiri. Berikut program klien yang digunakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kata dan isi dari program yang telah saya bahas sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari Arduino Mega di robot Omni, di mana Arduino Mega di sini berfungsi sebagai interface dari Raspberry ke Arduino Mega dan Arduino Mega ke Arduino Nano sebagai penggerak motor. Oke, di sini ada library untuk ITC, yaitu ada LCD ITC di sini, menunjukkan dengan definisi push button 1, 2, 3, di mana masing-masing terhubung ke pin 22, 23 dan 24. Lanjutkan dengan inisialisasi objek LCD di alamat 0x7 dengan baris 16x2. Lalu ada variabel untuk menyimpan waktu ketika tombol push button ditekan dan long press duration yaitu durasi minimal untuk mendeteksi tekan lama dalam milidetik. Lalu ada fungsi setup, ada mengatur tombol PB1, 2, dan PB3 sebagai input dengan pull up internal. Lalu ada serial begin, ini adalah baud rate untuk serial kita, yaitu ada di angka 9600. Digantikan dengan inisialisasi LCD. Lalu ada while loop, memanggil dua fungsi utama, yaitu handle physical button untuk menghandle tombol fisik di push button. Lalu ada handle serial input, yaitu ada input
untuk menghandle input dari guide user interface. Diselanjutkan dengan fungsi handle PC button. Di sini ada push button 1, di mana ketika push button 1 ini ditekan sebentar, maka robot akan bergerak maju, dan jika ditekan lama, robot akan bergerak mundur. Lalu ada push button 2, di mana push button 2 ini jika ditekan sebentar, robot akan bermanuver ke kiri, dan jika ditekan lama, robot akan bermanuver yaitu clockwise. Lalu dilanjutkan dengan push button 3. Push button 3 di sini yaitu robot jika push button ditekan sebentar akan bermanuver ke kanan, dan ditekan lama akan bermanuver counterclockwise. Lalu ada handle serial input, yaitu di mana yang berfungsi untuk menerima input dari GUI, yaitu ada FWD, backward, right, left, counterclockwise, clockwise, dan stop. Lalu ada terlewat di sini, yaitu ada fungsi stop, di mana ketika push button 1 dan push button 3 ditekan secara bersamaan, maka robot akan menghentikan manuvernya. Sekian penjelasan dari program Arduino Mega Robot Omni. Berikut adalah penjelasan program Arduino Nano pada robot Omni. Yang pertama, pendefinisian pin. Di sini terdiri dari pin motor PWM1, PWM2, dan PWM3. Pin untuk memberikan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor. Kemudian ada integer 1. Kemudian ada integer untuk mengatur arah rotasi masing-masing motor. Terus kemudian ada pin ENC1A dan ENC1B. Pin ini untuk mengatur arah rotasi masing-masing motor. Pin encoder ENC1A, ENC1B, pin yang untuk menerima sinyal dari encoder untuk menghitung rotasi roda. Yang kedua ada parameter encoder dan variabel global. PPR adalah jumlah pulsa encoder per satu putaran roda. Kemudian wheel diameter dan wheel circumference, diameter dan keliling roda dalam milimeter digunakan untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh roda. Variabel global encoder count menyimpan jumlah pulsa yang terdeteksi untuk masing-masing motor. Pref time menyimpan waktu sebelumnya untuk menghitung kecepatan motor. Yang ketiga ada ISR. Fungsi ISR untuk setiap kali ada perubahan pada pin ENC1A, fungsi ini dipanggil dengan membandingkan ENC1A dan ENC1B untuk menentukan arah rotasi searah atau berlawanan arah jarum jam. Fungsi diterapkan untuk encoder 2 ISR. Yang keempat ada fungsi untuk menghitung kecepatan motor.
mana jumlah pulsa encoder sejak terakhir dihitung, ref time, waktu terakhir fungsi ini dipanggil, kemudian motor indeks motor yang sedang dihitung. Outputnya berupa kecepatan roda dalam satuan milimeter per second. Yang kelima ada fungsi pengontrol motor. Jika speed lebih dari 0, motor berputar maju. Jika speed kurang dari 0, maka motor berputar mundur. Arah ditentukan dengan mengatur high low pada pin kontrol motor. Kecepatan motor sinyal PWM dengan nilai absolut kecepatan dikirimkan melalui pin PWM1, PWM2, dan PWM3. Kemudian ada fungsi inisialisasi encoder, di mana program ini untuk mengkonfigurasi pin untuk motor diatur sebagai output. Pin encoder diatur sebagai input pull up untuk membaca sinyal dari encoder. Kemudian ada interrupt, fungsi ISR dihubungkan dengan sinyal perubahan dari pin encoder menggunakan attack interrupt. Kemudian yang ketujuh, di sini merupakan fungsi loop utama dari program ini. Yang pertama, penerimaan perintah-perintah seperti forward, back, dan lain-lain diterima melalui serial monitor. Fungsi motor dipanggil untuk menggerakkan robot sesuai perintah. Kemudian perhitungan kecepatan melalui calculate speed dan ditampilkan pada serial monitor. Kemudian untuk fungsi yang ke-8, di sini perintah CW membuat robot berputar searah jarum jam, dan untuk perintah CCW membuat robot berputar berlawanan arah jarum jam. Yang terakhir yaitu loop. Pada bagian loop ada dua aktivitas utama yang dilakukan untuk pengolahan perintah serial. Perintah serial ini untuk pembacaan data serial. Jika ada data masuk dari Mega melalui komunikasi serial, program membaca perintah hingga karakter new line. Pengecekan perintah dikenali forward sebagai menggerakkan robot maju, back untuk menggerakkan robot mundur, right untuk menggerakkan robot bergerak ke arah kanan, left untuk menggerakkan robot ke kiri, stop untuk menghentikan semua motor, CW untuk rotasi searah jarum jam, dan CCW untuk rotasi berlawanan arah jarum jam. Jika perintah tidak dikenali, maka program ini menampilkan perusahaan no command di serial monitor. Program ini untuk menerima perintah dari Arduino Mega dan mengontrol 3 motor untuk robot Omni.
dan fungsinya mencakup menerima perintah melalui komunikasi serial, kemudian untuk mengontrol motor, menyesuaikan arah dan kecepatan motor berdasarkan perintah. Yang ketiga, menghitung kecepatan berdasarkan data encoder untuk memantau kecepatan motor secara real. Baik, kita akan kontrol maju. Lalu gerak mundur. Lalu ke kiri. Gerak kiri. Lalu gerak kanan. Clockwise. Counterclockwise. Clockwise.